Produksi baja dunia hari ini mendekati 1,9 miliar ton. Jadi ini produksi hari ini di tahun 2019 dan ini terus meningkat. Anda lihat di sini dari tahun 1900 sampai tahun 2019. Jadi pertama di sini perkembangan industri baja. Tentu saja sebelumnya juga sudah ada produksi besi baja, tapi kecil ya. Di abad ke-20 ini terjadi pengembangan yang luar biasa dari produksi baja ini. Kita lihat yang pertama di sini di akhir Perang Dunia Pertama, produksi baja menurun karena orang butuh baja untuk industri pertahanan waktu itu, untuk senjata dan lain butuh baja. Ini adalah terjadi krisis ekonomi, produksi bajanya menurun. Setelah itu ini siap-siap di Perang Dunia Kedua, butuh baja untuk macam-macam kebutuhan untuk tank, panzer, kapal perang, kapal selam, dan lain-lain. Produksi baja meningkat, setelah itu akhir Perang Dunia Kedua turun. Kemudian di sini terjadi peningkatan produksi baja pelan-pelan karena semua orang seluruh dunia ingin punya rumah yang tinggi, ingin punya mobil, ingin punya kulkas, ingin punya semua yang terbuat dari baja sehingga kebutuhan bajanya meningkat. Setelah itu krisis minyak karena baja ini juga paling banyak digunakan di industri perminyakan atau orang mengatakan juga kalau misalnya industri perminyakannya maju, tentu saja ekonomi dunia yang lain juga ikut bergerak. Begitu krisis minyak, biasanya yang lain juga berdampak atau mempunyai efek dari harga minyak dan lain-lain, sehingga di sini penggunaan atau pemakaian baja menurun, bisa saja karena baja-baja yang digunakan di industri perminyakan berkurang permintaannya, kemudian setelah itu krisis minyak lagi yang kedua, kemudian di tahun 1989 ini akhir dari konflik antara Timur Barat. Di sini juga kita tahu bahwa Uni Soviet runtuh di sini, Jerman juga bersatu antara Jerman Timur dengan Jerman Barat. Di sini tank dihancurkan dan untuk industri pertahanan biasanya orang tidak begitu fokus lagi. Di sini kebutuhan bajanya turun. Nah, setelah itu mulai di sini, ini arahnya tidak lain karena perkembangan dari Cina yang luar biasa. Di tahun 2000-an sampai hari ini produksi baja dunia itu lebih banyak dipengaruhi atau dikendalikan oleh Cina. Jadi Anda lihat di sini, negara-negara lain Uni Soviet ini sebelumnya produksi bajanya tinggi, kemudian pecah menjadi dua, Rusia produksi bajanya tetap masih tinggi, sekitar hampir 60 atau 70 juta ton per tahun. Negara-negara yang stabil dalam produksi baja ini Jepang. Jepang produksi bajanya hampir stabil. Kalau misalnya kita lihat data-data sebelumnya ya, ini data dimulai dari tahun 1980, sekitar 100 juta ton per tahun. Itu produksi baja di Jepang. Kita lihat hari ini hampir semua kendaraan yang ada di Indonesia adalah produksi Jepang, Toyota, Honda, Suzuki. Mereka butuh baja yang banyak untuk produksi kendaraan bermotor tersebut, belum lagi untuk produksi-produksi yang lain di negaranya. Kemudian Jepang juga termasuk satu negara yang menyuplai teknologi ke negara lain untuk industri-industri, misalkan industri baja, industri pupuk, dan lain-lain ya. Jepang termasuk negara yang menguasai teknologi ini. Kemudian negara lain yang produksi bajanya stabil adalah Amerika, juga sekitar 100 juta ton per tahun. Jerman di sekitar 40 sampai 45 juta ton per tahun. Korea juga termasuk negara yang hari ini produksi bajanya termasuk besar, sekitar 60 juta ton per tahun. India, ini produksi bajanya akan meningkat. Kita lihat di sini yang India ini yang tadinya kecil, ini juga akan cenderung untuk mengalami peningkatan. Indonesia produksi bajanya dari dulu sekitar ya mungkin 8 atau kurang dari 10 juta ton per tahun. Jadi kalau misalnya dialurkan di kurva ini seolah-olah terlihat nol karena Anda lihat di sini 100 juta ton aja itu ada di sini. Jadi kalau misalnya di plot di sekitar 10 juta ton jadi mendekati nol atau apalagi sekarang ini sekitar katakanlah 6 atau 7 juta ton per tahun. Jadi sekali lagi produksi baja ini dikendalikan oleh China dan orang sering mengatakan bahwa negara-negara yang menguasai industri besi baja, menguasai teknologi besi baja, negara-negara tersebut adalah negara yang menguasai dunia. Kita lihat hari ini. Hari ini China termasuk negara yang produksi bajanya terbesar di dunia dan China hari ini adalah termasuk negara yang paling besar di dunia, paling kuat di dunia, termasuk negara yang penguasa dunia saat ini. Sebelumnya di zaman dahulu di pada tahun 1800-an itu hanya 5 negara yang menguasai dunia. Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Amerika. Jadi hanya 5 negara ini yang punya teknologi industri besi baja, mereka yang menguasai dunia di tahun 1800-an.
Kemudian di tahun 1850, Jepang mulai memproduksi baja. Mereka mengundang Eropa, mengundang Prancis, mengundang Inggris, mengundang Jerman untuk membangun industri baja di negaranya. Akhirnya mereka juga atau Jepang juga menguasai dunia. Kita lihat di Perang Dunia Kedua, Jepang itu perannya luar biasa karena menguasai industri besi baja, menguasai teknologi besi baja. Jerman kita di Perang Dunia Kedua, pada zamannya Hitler, itu juga sama karena menguasai teknologi baja. Jadi mereka bisa menguasai apapun yang kita punya, peralatannya terbuat dari baja. Jadi bangsa-bangsa atau orang-orang yang mempunyai atau menguasai teknologi besi baja, itulah bangsa-bangsa yang menguasai dunia.